Belajar Katekismus Gereja Katolik bersama Komisi Kateketik Kevikepan Surakarta. Saudara-saudari, hari ini dalam Ekaristi bacaan harian kita mendengarkan Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Perikop tentang garam dunia dan terang dunia. Perikop itu sesudah kita mendengarkan khotbah di bukit. Saya bacakan Injilnya Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudari, itu tadi teks Injilnya. Dari teks Injil itu kita diajak untuk merenungkan panggilan kita sebagai garam dan terang dunia. Di dalam KGK ada di dalam nomor 782. Kita baca teksnya. Membicarakan tentang kekhususan umat Allah. Umat Allah ditandai dengan kekhususan-kekhususan yang membedakannya dari semua kelompok agama dan bangsa, dari semua kelompok politik dan budaya dalam sejarah. Kekhususan umat Allah itu apa saja? Nomor 1, ia adalah umat Allah. Allah bukan milik suatu bangsa secara khusus. Jadi Allah tidak bisa dimonopoli ini ya. Tetapi ia telah membentuk satu umat dari mereka yang sebelumnya bukan merupakan bangsa. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus. Demikian Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama, bab 2 ayat 9. Lalu kekhususan yang kedua. Orang menjadi anggota umat ini bukan melalui kelahiran jasmani, melainkan melalui kelahiran dari atas, dari air dan roh. Yohanes bab 3 ayat 3 sampai 5. Artinya oleh iman kepada Kristus dan pembaptisan. Jadi menjadi anggota umat Allah itu karena iman kepada Kristus dan pembaptisan. Jadi orang yang dibaptis itu otomatis atau syaratnya punya iman kepada Kristus. Tidak mungkin membaptis orang kalau tidak punya iman. Orang itu tidak punya iman. Lalu kekhususan yang ketiga, umat ini memiliki Yesus Sang Kristus. Artinya terurapi atau Mesias dalam bahasa Ibrani. Kristus itu bahasa Yunani, Mesias itu bahasa Ibrani. Artinya terurapi. Umat ini memiliki Yesus Sang Kristus sebagai kepala. Jadi kepala umat Allah adalah Kristus Yesus sendiri. Karena minyak urapan yang satu dan sama, Roh Kudus mengalir dari kepala ke dalam tubuh. Ia adalah umat mesianis. Lalu nomor 4, sebagai status hidup, umat ini memiliki martabat dan kemerdekaan putra-putri Allah. Dan Roh Kudus berdiam di dalam hati mereka sebagaimana di dalam Kenisah. Jadi martabat umat Allah itu adalah putra-putri Allah yang merdeka dan Roh Kudus berdiam di dalamnya. Nomor 5, hukumnya perintah baru untuk mencintai. Seperti Kristus sendiri telah mencintai kita. Di dalam Konsili Vatikan kedua, Lumen Gentium artikel 9. Itulah hukum baru Roh Kudus. Jadi undang-undangnya adalah hukum baru.
seperti Kristus telah mencintai kita. Nomor 6, perutusannya ialah menjadi garam dunia dan terang bumi. Bagi seluruh bangsa manusia, ia merupakan benih kesatuan, harapan, dan keselamatan yang amat kuat. Jadi umat Allah itu diutus untuk menjadi garam dunia dan terang dunia, seperti dalam bacaan Injil tadi. Nomor 7, yang terakhir ini, tujuannya kerajaan Allah, yang oleh Allah sendiri telah dimulai di dunia, untuk selanjutnya disebarluaskan hingga pada akhir zaman diselesaikan olehnya juga. Di dalam Lumen Gentium artikel 9 dari Konsili Vatikan yang kedua. Demikian saudara-saudari, kekhususan umat Allah seperti diterangkan di dalam Katekismus Gereja Katolik artikel atau nomor 782. Semoga berguna, berkah dalam.